wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Rismahiwani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai solusi keuangan ideal di masa new normal. Kurang lebih 6 bulan lamanya Indonesia terkena dampak dari COVID-19. PSBB pun harus dijalani masyarakat Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Untungnya, memasuki bulan Juni 2020, PSBB mulai dilonggarkan di beberapa daerah di Indonesia. Kini pemerintah mulai membuka berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan kegiatan publik secara perlahan dan terbatas. Kondisi ini disebut juga dengan masa new normal. New normal dianggap sebagai suatu solusi dengan menerapkan protokol kesehatan agar masyarakat Indonesia tetap dapat produktif dan terhindar dari COVID-19. Masyarakat dihimbau untuk melakukan adaptasi perubahan perilaku saat pelonggaran PSBB dan bersiap untuk beraktivitas secara new normal. Adaptasi tersebut juga berlaku dalam hal memanage keuangan. Setelah 3 bulan terakhir, produktivitas masyarakat menurun drastis, kondisi keuangan pribadi mereka pun juga ikut melemah. Maka dari itu, ada beberapa solusi ideal yang dapat dilakukan. Yang pertama, catat pengeluaran dan pemasukan. Hal ini sering disepelekan, padahal dengan adanya catatan yang jelas akan mampu membantu kita untuk dapat melihat secara objektif dan akurat seberapa banyak uang yang telah kita habiskan untuk barang yang tidak terlalu menjadi prioritas. Dengan demikian, kita dapat memperkirakan kondisi keuangan yang terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua, urutkan pengeluaran berdasarkan prioritas. Setelah mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan, mengurutkan pengeluaran berdasarkan prioritas juga merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Mengurutkan pengeluaran berdasarkan prioritas dapat memberikan gambaran mengenai pola belanja seseorang. Hal ini dapat kita mulai dengan melihat apakah kebutuhan sehari-hari kita seperti kebutuhan pokok, listrik, air sudah terpenuhi atau belum. Jika sudah, lihatlah skala yang lebih luas seperti beli bensin, bayar uang sekolah atau kuliah, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kita dapat memilah mana saja yang merupakan kebutuhan dan pengeluaran apa saja yang dapat ditahan atau bahkan tidak perlu dilakukan sama sekali. Yang ketiga, bedakan kebutuhan dengan keinginan. Untuk lebih mudahnya, kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam bertahan hidup, dan semua yang tidak termasuk dalam kategori tersebut dapat dikatakan sebagai keinginan. Lalu, langkah selanjutnya adalah mulai mengidentifikasi kebutuhan pada saat ini dan menyingkirkan segala keinginan serta dapat mengendalikan hasrat untuk berbelanja atas keinginan tersebut. Jadi, stop konsumtif ya. Lalu yang keempat, hindari berhutang untuk barang konsumtif. Memasuki fase new normal, kita akan memasuki fase kehidupan yang benar-benar baru dan perlu adanya adaptasi yang tinggi. Sehingga kestabilan keuangan pribadi kita menjadi sangatlah penting. Hindari menambah beban keuangan dengan cara berhutang maupun mengambil cicilan, terutama untuk barang-barang konsumtif yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Jika terlalu banyak berhutang, bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Jadi ingat ya, harus hindari berhutang, apalagi untuk barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Dan juga ingatlah, jika kita belum mampu membeli secara lunas suatu barang, maka sebenarnya kita belum mampu membeli barang tersebut. Oke, yang selanjutnya, yang kelima, milikilah dana darurat. Di
situasi saat ini sangatlah penting untuk memiliki dana darurat. Dana yang biasa kita habiskan untuk jajan di akhir pekan dapat kita alihkan menjadi dana darurat dalam bentuk tabungan maupun investasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membeli emas. Emas merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk menyimpan dana darurat karena dapat menjaga nilai uang dan juga mudah dicairkan. Investasi emas selain bisa dilakukan dengan cara membeli emas dan menyimpannya secara mandiri, kita juga dapat membuka tabungan emas. Tabungan emas di Pegadaian bisa menjadi salah satu alternatif pilihan investasi karena sangat mudah dilakukan dan juga murah. Hindari berinvestasi hanya pada satu tempat saja. Jangan mudah terpengaruh dan lakukan perencanaan investasi secara tepat. Selanjutnya, yang keenam adalah cari penghasilan tambahan. Demi terciptanya kondisi finansial yang stabil, tidak ada salahnya jika ingin mencoba mencari penghasilan tambahan, terutama bagi kalian yang bekerja pada perusahaan yang terkena dampak COVID-19. Kalian harus tetap berjaga-jaga demi mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terburuk seperti pemotongan gaji atau bahkan dipecat. Kalian bisa memulai mencari pekerjaan lain seperti freelance atau membuka bisnis baru dari sekarang. Jadi, kesimpulannya adalah masa new normal adalah masa yang memerlukan adaptasi perubahan perilaku dan keuangan yang tinggi, sehingga dalam mencapai keuangan yang ideal, hendaknya kita dapat memprioritaskan kebutuhan pokok daripada keinginan, dan juga kita dapat mengurungkan niat untuk membeli atau bahkan berhutang untuk barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Dengan demikian, dana tersebut dapat kita jadikan dana darurat, serta kita juga dapat mencari penghasilan tambahan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.